Baik, saya lanjutkan dengan next slide-nya. Tertempel di taksi, tertempel di dari saya sendiri. pesawat. Okay, come on, everyone, we're behind schedule. You know what's gotta be done. Move it, move it, move it. Hey, you there, pick up the pace. You're falling behind. Come on, let's go. Everyone, pull together. We got a threat on our hands. You there. Here we go. Infosys mempersembahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada para teman-teman yang sudah hadir di webinar kami. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin kita langsung saja untuk masuk ke webinar intinya, yaitu webinar Infosys dengan tema pola kerja tim dalam perusahaan teknologi informasi. Nah, di sini pematerinya ada 7, yaitu saya sendiri, M. Tajir Razak, terus ada Muhammad Amhyar Rayadin, terus ada Arya Pratama, Jabar, Dinar Sabrina, Wa'ode Nurul Rizky Anissa, dan juga Andi Anissa. Nah, di sini kami ada 4 topik, yaitu topik pertama ada transformasi individu ke teamwork, terus topik kedua ada pembentukan teamwork, topik ketiga ada mengelola konflik, dan juga topik keempat ada perusahaan pembelajar atau engineer atau learning organization. Nah, sebelum kita masuk pada topik pertama, mungkin alangkah baiknya kita membahas dulu apa itu teamwork. Nah, jadi kerja sama tim atau teamwork itu adalah suatu proses atau strategi yang dibangun untuk mewujudkan sebuah visi misi perusahaan atau kelompok atau tim dan lain sebagainya. Nah, prinsipnya kerja sama tim itu merupakan cara bekerja kreatif untuk pembekalan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Lalu, apa pentingnya teamwork itu? Teamwork itu kalau kita membahas tentang pentingnya, dia kalau menurut saya itu terbagi menjadi 3. Pertama itu dalam pengambilan keputusan. Jadi ketika kita dalam kondisi bekerja sama dalam sebuah tim, akurasi dalam pengambilan keputusan itu akan lebih baik karena di mana ketika kita bekerja sama dengan tim kita, maka di situ pendapat, saran, dan juga solusi dari rekan-rekan tim kita tentu akan banyak, dan dari solusi-solusi itulah yang akan menghasilkan sebuah solusi inti yang menjadi sebuah akurasi dalam kesepakatan bersama kita. Lalu ada juga di bidang motivasi, di mana ketika kita mengerjakan sesuatu,
dan mungkin mendapatkan sebuah kebuntuan atau keterpurukan, atau kita mungkin ingin menyerah dengan apa yang ingin kita kerjakan. Nah, kerjasama tim dapat memecahkan masalah itu, dapat memecahkan rasa ingin menyerah itu dengan apa? Dengan saling memotivasi satu sama lain, saling mendorong satu sama lain, guna membangkitkan semangat kita, membangkitkan kinerja kita dalam menyelesaikan sebuah masalah. Lalu yang ketiga itu adalah link, di mana ketika kita bekerja sama, tentu di situ kita bisa mengenal lebih banyak orang, kita bisa mengenal lebih banyak kepribadian, kita lebih banyak belajar tentang bagaimana kita beradaptasi dengan orang banyak dan lain sebagainya. Nah, jadi mungkin itu saja materi pengantar saya sebelum kita memasuki 4 topik utama kami. Nah, jadi untuk topik pertama, mungkin saya akan persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Untuk pemateri saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih moderator. Melalui semangat gotong royong, masyarakat dibentuk dan dilatih dalam suatu tim untuk secara bersama-sama menyelesaikan berbagai jenis pekerjaan. Melalui kerjasama secara gotong royong, setiap individu tidak ada yang merasa dirinya paling ahli, serta keberhasilan maupun kegagalan kerjasama tersebut akan menjadi milik bersama. Menurut Bruce W. Tuckman, PhD, ada 5 tahap terbentuknya sebuah tim kerja, yaitu sebagai berikut. Next slide, moderator. Yang pertama ada tahap pembentukan atau forming. Tahap ini adalah tahap pertama tim dibentuk dan dikumpulkan. Pada tahap ini, tim cenderung ramah-ramah dan sopan. Tiap individu akan berusaha untuk saling mengenal, tetapi pada tahap ini satu sama lain belum saling percaya. Pada tahap ini, produktivitas dan konflik yang terjadi sangat rendah. Tim akan cenderung menghabiskan waktu untuk membahas dan menyetujui apa yang harus disepakati dan dikerjakan. Kurangnya kesepakatan atau suara bulat yang tidak sampai diputuskan akan membawa tim kehilangan tujuan. Karena pada tahap awal ini, masing-masing individu memiliki pandangan dan target yang berbeda-beda. Anggota tim akan mengandalkan perilaku yang terpola, serta meminta bimbingan dan arahan dari pemimpin tim. Anggota tim ingin merasa diterima oleh kelompoknya. Pemimpin harus peka akan hal ini ketika di fase-fase awal, sehingga tidak salah melangkah. Pemimpin yang pintar dan bijak akan segera memfokuskan pada tujuan dan hasil, mengatur panggung agar perilaku dan hasil tim di masa depan akan jauh lebih baik. Tahap ini bisa cepat atau lambat tergantung jumlah tim, distribusi tim, keanekaragaman tim, dan pemimpinnya sendiri. Semakin cepat tahap ini dilalui, semakin bagus masa depan dari tim yang dibentuk. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap konflik atau storming. Jika tahap pembentukan tim sudah terlewati dan tujuan sudah ditetapkan, maka dengan jelas tahap kedua adalah ya tadi konflik atau storming. Pada tahap ini, gesekan antar individu dalam tim itu mulai terasa. Hal ini karena masing-masing akan mengusulkan ide dan saran yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada tahap pemantapan norma atau norming. Pada tahap ini, fase storming yang ditandai dengan masing-masing individu sudah memahami rencana dan peran masing-masing, maka tim akan fokus menyelesaikan semua tugas dan produktivitas. Tim mulai merasa memiliki kelompok dan merasa lega berhasil menyelesaikan setiap konflik interpersonal. Selain produktivitas, akan muncul juga dari tim inisiatif, inovasi, dan kreativitas. Kemudian tahap yang keempat ada tahap performing atau berprestasi. Ini adalah tahap akhir di mana semua kebaikan muncul. Pada tahap ini, semua tim akan saling bergantung dalam hubungan pribadi dan pemecahan masalah tugas. Anggota tim terbagi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian yang terakhir ada pembubaran, di mana pada pembubaran ini pada akhirnya nanti setiap tim akan bubar entah karena dari tujuan pembentukan tim telah tercapai atau lain sebagainya. Terima kasih, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu tadi penyampaian materi dari Saudara Nuril Rizky Anissa. Untuk selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Langsung saja pada materi, yaitu manfaat pembentukan teamwork. Ada 5 manfaat teamwork. Mari kita bahas satu persatu. Manfaat kerjasama yang pertama adalah mendorong proses pemecah masalah. Jadi, dengan kerjasama akan ada bantuan dan perspektif lain dalam memecahkan masalah. Kerjasama digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Ketika sekelompok orang mengumpulkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian mereka, kemudian membicarakan masalah dan memperdebatkan solusi potensial, proyek yang terhenti akan mulai bergerak maju sekali lagi. Kemudian yang kedua, kerjasama membuat pekerjaan jadi lebih cepat selesai. Pekerjaan mungkin bisa diselesaikan seorang diri, tapi membutuhkan waktu cenderung yang lebih lama. Namun, jika dilakukan bersama, pekerjaan akan lebih cepat selesai karena ada saling tolong-menolong. Kemudian, salah satu hal terbaik tentang kerjasama adalah tiap individu akan saling belajar. Ini karena saat kerjasama, tiap individu bekerja secara kolaboratif dengan orang-orang yang membawa keahlian dan latar belakang yang berbeda. Dari sini, individu akan belajar dari kesalahan, keberhasilan, kegagalan, alur kerja, dan lainnya. Tim akan berkolaborasi, tidak hanya memiliki kesempatan untuk saling belajar, mereka juga akan memperoleh pemahaman tentang perspektif tim lain. Kemudian manfaat yang keempat, manfaat kerjasama juga membantu mendekatkan satu sama lain. Jika kamu menemukan ada orang yang jarang berinteraksi satu sama lain, dengan kerjasama, komunikasi akan terjalin dan berdekatan akan terbentuk. Kemudian manfaat yang terakhir, yaitu meningkatkan produktivitas. Manfaat kerjasama yang bisa sangat dirasakan adalah meningkatnya produktivitas. Saat mulai bekerja sama secara kolaboratif, produktivitas secara keseluruhan kemungkinan akan meningkat. Misalnya, orang akan merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari kelompok yang lebih besar. Mereka akan lebih cenderung memiliki rasa loyalitas dan memiliki kelompok. Mereka akan memberikan upaya yang lebih baik agar tidak mengecewakan kelompok. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pembawaan materi dari Saudara Arya. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan pembentukan teamwork, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Kepada pemateri saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan materi pembentukan teamwork mengenai tujuan. Banyak organisasi membangun tim telah menjadi bagian integral dari strategi organisasi mereka. Adapun tujuan pembentukan tim yaitu memberikan anggota tim dengan yang pertama klarifikasi visi dan misi, kedua pembentukan peran anggota tim dan tanggung jawab, tiga lebih cepat startup untuk tim baru atau tim dengan pemimpin baru, yang keempat mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan penghapusan perilaku disfungsional, dan yang terakhir ada penghargaan terhadap perbedaan gaya kerja dan preferensi. Daya padu atau integritas suatu tim merupakan proses penyatuan semua tujuan pribadi tim menjadi tujuan bersama tim. Nah, ada beberapa aspek pemikiran pembentukan tim. Yang pertama itu ada struktur bangunan tim, yang dimana jika ada sejumlah besar anggota tim, seringkali sulit untuk mendapatkan sebuah diskusi yang cukup adil. Dan apabila jika ada terlalu sedikit anggota, maka kemungkinan terjadinya sebuah keheningan. Nah, ini dapat menghancurkan proses pembentukan tim. Sedangkan yang kedua yaitu ada sifat dari individu. Perbedaan kepribadian dan suasana hati biasanya muncul selama pembentukan tim. Nah, misalnya beberapa orang tidak bisa berhenti berbicara, sementara yang lainnya tetap diam. Dan yang ketiga ada lingkungan dari pertemuan tim. Maksudnya di sini
mengenai kenyamanan anggota tim, mulai dari ukuran dari area pertemuan, pencahayaan, tempat duduk, dan lain sebagainya, yang dimana semua itu dapat mempengaruhi efisiensi pertemuan tim. Dan yang terakhir ada cara keputusan dibuat, yang mana dalam pertemuan tim ini, untuk mencapai sebuah keputusan, maka proses komunikasi harus berjalan lancar. Jadi, kunci untuk membangun tim ialah menciptakan visi bersama dengan membutuhkan waktu dan partisipasi penuh dari semua anggota tim. Namun, jika anggota tim tidak memiliki visi pribadi dan kurang percaya diri untuk membentuk suatu tim, akan menjadi sulit jika tidak dipertahankan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materi yang dibawakan oleh Saudari Dinar Sabrina. Untuk selanjutnya adalah topik ketiga, yaitu mengelola konflik. Untuk pemateri, saya persilahkan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya mengenai mengelola konflik. Adapun manajemen konflik ini adalah suatu pendekatan atau suatu kegiatan yang kita lakukan berupa komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait pada konflik tersebut. Jadi para pelaku konflik ini bisa mempengaruhi kepentingan bersama dalam suatu organisasi, bahkan suatu perusahaan. Sebenarnya konflik dalam suatu perusahaan ini biasa saja terjadi, sering terjadi, namun konflik ini dapat memperburuk keadaan dan kepentingan suatu organisasi. Konflik ini bisa disebabkan oleh banyak hal, utamanya adalah perbedaan pendapat antar anggota dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Olehnya itu, diperlukan adanya manajemen konflik agar perusahaan tidak terjadi masalah yang lebih besar dan konflik tersebut dapat diatasi dengan baik. Menurut seorang ahli yang bernama Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang bisa saja menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian atau mendapatkan hasil yang mufakat. Adapun untuk strategi manajemen konflik dalam suatu perusahaan ataupun dalam organisasi dibagi menjadi 5 tahap. Untuk tahap yang pertama yaitu pengenalan. Jadi sebelum kita mengambil langkah apa yang perlu kita lakukan, kita perlu mengenali terlebih dahulu apa sumber atau akar dari masalah yang menyebabkan konflik ini. Kemudian jika kita sudah mengetahui sumbernya, kita melangkah pada cara yang kedua, yaitu diagnosa. Setelah mengetahui akar permasalahannya, kita akan melakukan diagnosa berupa pencarian cara-cara penyelesaian konflik yang sesuai dengan penyebab konflik, agar konflik itu dapat teratasi. Yang ketiga adalah menyepakati solusi. Jadi setelah kita melakukan diagnosa, selanjutnya solusi yang dihasilkan dari diagnosa tadi kita harus sepakati, agar kemudian kita dapat lakukan atau laksanakan secara bersama-sama. Kemudian, solusi yang diambil harus seimbang dan tidak berat sebelah. Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atas solusi yang telah kita ambil secara bersama. Tahap yang keempat yaitu pelaksanaan. Jadi jika kita telah menyepakati solusi, kemudian solusi tersebut harus kita laksanakan secara bersama-sama. Semua pihak yang telah menyetujui harus ikut melaksanakan solusi tersebut agar masalah yang terjadi dapat disepakati. Yang terakhir adalah evaluasi, di mana setelah kita melakukan solusi untuk menyelesaikan konflik dan konfliknya telah selesai, kita melakukan evaluasi terhadap masalah yang sudah terjadi dengan tujuan sebagai pembelajaran dan juga sebagai manajemen konflik jika ke depan terjadi masalah yang serupa. Nah, itu saja materi mengenai manajemen konflik dan strategi manajemen konflik dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materi dari Saudara Amir Rayadin. Untuk materi selanjutnya adalah tipe manajemen konflik yang akan dibawakan oleh Saudara Jabar. Kepada Saudara Jabar, saya persilahkan dengan hormat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi tipe manajemen konflik. Adapun tipe manajemen konflik, yang pertama akomodasi. Akomodasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat dengan konflik
Setelah itu, musyawarah akan dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang kedua, avoiding, menghindari konflik atau hal-hal yang bisa menyebabkan konflik bisa terjadi. Salah satu cara manajemen konflik yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, kompromising. Cara ini hampir dengan akomodasi, tetapi ada sedikit perbedaan. Jika akomodasi mengumpulkan pendapat dari pihak terkait konflik, kompromising mengambil keputusan untuk jalan keluar yang tetap menguntungkan kepentingan bersama. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi dengan cara memisahkan pihak yang terlibat konflik agar konflik bisa terselesaikan. Atrasi, yang berarti persetujuan atas keputusan yang diambil oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik. Mengambil keputusan dengan kebetulan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tetap adil. Menyogok atau memberikan imbalan kepada pihak ketiga yang memberikan keputusan konflik agar pihaknya dimenangkan dalam menyelesaikan konflik tersebut. 4. Kolaborasi. Kolaborasi adalah langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik dengan cara berkolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan tetap mementingkan kepentingan kedua pihak yang secara adil. 5. Competing. Competing adalah cara mengelola konflik yang membuat pihak terkait bersaing untuk memenangkan kepentingan masing-masing pihak. Dengan cara ini tentunya akan ada pihak yang kalah dan yang menang. Yang terakhir, konglomerasi. Konglomerasi adalah cara menyelesaikan konflik bisnis dengan membagi 5 tipe manajemen konflik di atas. Cara ini memang menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk mencapai penyelesaian. Sebuah konflik harus dikelola dengan baik. Tujuannya untuk mengurangi, memperkecil, bahkan menghilangkan dampak negatif yang dapat memperkeruh suasana, memperburuk jalannya kerjasama, merusak sarana dan prasarana, menurunkan etos kerja, bahkan menghancurkan pribadi maupun komunitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materi dari Saudara Jabar. Untuk materi selanjutnya, yaitu topik keempat, yaitu perusahaan pembelajar atau organization learning. Kepada pemateri, saya persilahkan dengan hormat. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan materi tentang perusahaan pembelajar. Istilah organisasi pembelajar sebagian besar dari gerakan In Search of Excellence dan selanjutnya digunakan oleh Garrett dalam DEL 2003. Namun Guy Holland dalam DEL 2003 selanjutnya menyatakan bahwa jika kita mau bertahan hidup secara individual atau sebagai perusahaan ataupun sebagai bangsa, kita harus menciptakan tradisi perusahaan pembelajaran. Menjadikan organisasi atau perusahaan sebagai learning organization, perusahaan dapat dengan cepat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar perusahaan melalui strategi-strategi yang diaplikasikan perusahaan, dan dengan demikian perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif. Slater dan Narver pada tahun 1995.
Garvin dalam kurung 1993 mendefinisikan learning organization sebagai proses di mana organisasi perusahaan belajar untuk memiliki keahlian dalam menciptakan, mempelajari dan mentransfer pengetahuan serta menyesuaikan sikap dari perusahaan untuk merefleksikan hasil belajar dari perusahaan. Sinkula, Baker dan North Dewar pada tahun 1997 berpendapat bahwa proses belajar perusahaan atau learning organization berkembang manakala masing-masing personal dalam perusahaan bertindak sebagai learning agent dalam perusahaan merespon perubahan-perubahan lingkungan perusahaan baik eksternal maupun internal dengan mendeteksi dan mengoreksi praktek-praktek yang dilakukan perusahaan serta menggunakan hasil belajar tersebut untuk mengembangkan kemampuan pribadi dan mempertajam visi dan misi perusahaan. Pelatihan dan pengembangan yang terus-menerus untuk mendapatkan keterampilan baru akan mengurangi tekanan pekerja yang melawan perubahan. Kontribusi pelatihan mampu mencapai kualitas lebih baik dan mendorong ide-ide produk baru dengan mendorong para karyawan untuk belajar keterampilan baru dan pengembangan diri. Pengembangan diri karyawan akan mengurangi rasa takut karyawan apabila dihadapkan pada situasi dilakukannya perubahan. Para karyawan akan sering terlibat langsung dalam aktivitas operasional, lebih banyak yang memahami, sering terlibat langsung dalam aktivitas operasional, lebih banyak yang memahami kondisi pekerjaannya. Oleh karena itu, perusahaan perlu memberi tanggung jawab pengambilan keputusan kepada para individu. Perusahaan memberi pernyataan, kepercayaan, dan tujuan gerakan inovasi kepada para karyawannya. Strategi ini berarti perusahaan memberi kesempatan kepada karyawan untuk belajar dan menggunakan ide-ide baru yang konsisten dengan tujuan perusahaan, sehingga tim atau kelompok kerja dengan beragam latar belakang yang dimiliki mampu mendorong orang-orang mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang mendalam yang dapat bermanfaat dalam memikirkan tentang produk baru atau yang disenangi pasar. Pendapat Robert A. Pitts pada tahun 1996 dalam Unin Hidayati 2007 berpendapat bahwa membangun terciptanya organisasi pembelajar perlu kesediaan menerima kegagalan atau kesalahan dari sebuah pekerjaan atau eksperimen yang dilakukan karyawan. Jika hukuman diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan rancangan dan akhirnya gagal atau ada kesalahan, maka akan sedikit orang yang mau dan berkeinginan menerima rancangan yang penuh resiko. Dalam hal ini, perusahaan tidak menghukumnya, namun harus mendorongnya jika menginginkan kreativitas para pekerjanya. Manajer memberikan penghargaan kepada mereka jika usaha rancangnya layak dan berarti bagi perusahaan. Cara ini akan mendorong semangat para kerja dan mereka menghindari berspekulasi ketika harus melakukan penyelidikan atau menemukan solusi-solusi baru. Itu saja materi dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pembawaan materi dari Saudari Andianisa. Untuk materi selanjutnya adalah pilar dalam membangun perusahaan pembelajar yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Jadi dalam pilar perusahaan pembelajar itu ada 5 pilar. Yang pilar pertamanya itu adalah personal materi atau kematangan pribadi. Jadi untuk membangun organization learning itu dibutuhkan anggota yang memiliki kematangan pribadi. Nah, dalam hal ini akan berdampak kepada anggota yang mandiri, bisa berinteraksi dan bekerja sama secara efektif,
dan anggota organisasi dapat berperilaku disiplin dalam memperdalam pengembangan diri sendiri. Maka daripada itu, personal mastery merupakan landasan untuk bisa membangun organization learning. Untuk pilar selanjutnya yaitu adalah mental models, di mana kerangka berpikir, persepsi, dan juga paradigma serta generalisasi ataupun gambaran dan imajinasi akan mempengaruhi cara seseorang melihat dunia, yang akan kemudian mempengaruhi perilakunya. Proses pembelajar dari suatu organisasi merupakan suatu proses di mana tim merubah kerangka pikiran mereka secara bersama-sama. Untuk pilar selanjutnya ada shared vision atau visi bersama. Nah, visi bersama itu merupakan gambaran ideal dari masa depan yang ingin diwujudkan bersama. Visi yang dibangun haruslah dipegang secara teguh bersama-sama agar dapat sukses sepanjang masa. Nah, keterampilan untuk membangun visi bersama itu memerlukan kemampuan untuk merumuskan gambaran masa depan yang secara generik mampu menumbuhkan komitmen serta partisipasi secara keseluruhan. Dan untuk pilar selanjutnya ada team learning, di mana tim learning itu bermakna terwujudnya sinergi sehingga inteligensi dari tim itu melebihi dari per individu, di mana tim learning akan melakukan sebuah inovasi dari rekayasa sosial yang akan membangun tim pembelajar dapat diawali dengan pengembangan dialog yang masuk dengan berpikir bersama atau thinking together, termaksud dalam keterampilan penerapan disiplin dialog, merupakan terwujudnya pemahaman model interaksi antar individu guna mempercepat proses belajar tersebut. Dan untuk pilar terakhir ada yang namanya system thinking atau berpikir secara sistematik. Nah, cara berpikir sistematik ini merupakan suatu kerangka berpikir untuk melihat segala sesuatu secara penuh dengan keseluruhan, sehingga membantu memperjelas keadaan yang sesungguhnya dan dapat menunjukkan cara-cara untuk merubahnya dengan efektif apabila diperlukan. Nah, mungkin dengan berakhirnya materi pilar dalam membangun perusahaan menjadi materi terakhir dari setiap rangkaian topik yang akan kami bahas pada webinar kali ini. Untuk selanjutnya kami akan masuk pada sesi bertanya. Mungkin dari teman-teman jika ingin bertanya silahkan di raise hand terlebih dahulu. Mungkin ada dari saudari Kometa Ilmiah Muhyiddin yang ingin bertanya. Mungkin sebelum bertanya bisa memperkenalkan nama dulu, terus dari universitas mana dan dan udah semester berapa. Kepada saudari Kometa Ilmiah Muhyiddin saya persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kometa Ilmiah Muhyiddin dari Politeknik Manufaktur Bandung. Izin bertanya, kenapa pada tahap pembentukan tim atau tahap forming, tingkat produktivitas dan konflik yang terjadi sangat rendah? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Kometa Ilmiah Muhyiddin. Mungkin untuk teman-teman dari rekan Infosys ingin menjawab, saya persilakan mungkin dari saudari Anissa yang merupakan pembawa materinya tadi ya, tentang pembentukan teamwork. Kepada saudari Anissa saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi pertanyaannya itu mengapa pada tahap pembentukan tim atau tahap forming itu tingkat produktivitas dan konfliknya masih sangat rendah. Jadi kita ketahui bersama pada tahap pembentukan tim atau forming tadi, anggota tim itu masih cenderung dalam tahap pengenalan sesama anggota tim dengan melakukan diskusi, melakukan pendekatan sesama anggota tim, dan menciptakan first impression kepada masing-masing anggota tim, sehingga pada tahap ini tingkat produktivitas atau konflik yang terjadi itu masih rendah karena interaksi antar anggota tim itu masih hanya sebatas pengenalan saja. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh saudari Nuril Rizky Anissa. Untuk kepada
Saudari Kometa Ilmiah Muhyiddin sebagai penanya tadi, bagaimana tanggapannya akan jawaban yang diberikan oleh Saudari Nuril? Mungkin ada tanggapan atau sesuatu yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup, baik, terima kasih. Iya, sama-sama dan terima kasih juga. Baik, mungkin itu saja ya. Dengan berakhirnya tadi sesi tanya jawab, mungkin kita singkat saja karena dari teman-teman Infosys juga setelah ini akan membuat edit video, jadi akan membutuhkan waktu yang lama. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam webinar ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kehadiran kalian dan partisipasi kalian sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas sistem informasi yang begitu wow tugasnya, astagfirullah. Oke, mungkin sesi terakhir dokumentasi kali ya. Kepada teman-teman mungkin bisa on cam, kita dokumentasi bersama mengenang webinar kali ini. Asik. Yuk, adakah foto-foto? Silakan di on cam, adik-adik 21 mungkin bisa on cam. Jangan malu tunjukkan botakmu, kamu ganteng dengan kebotakanmu. Silakan. Ada Anggra, ada Samsudin, Bayu. Asik. Mana Riki? Dari ketua angkatannya kah? Aduh, dari ketua angkatan bah. Ada yang tadi Riki. Keluar mungkin. Oke. Gantengnya tuh. Silakan on cam yang lain. Siapa yang SF saya kah? Iya, kau saja. Nah. Oke. Saudara Kometa mungkin bisa di on cam sebagai penanya tadi. Oke, bergaya Mi. Slide 1. Oh, bisa. Gimana, Kak? 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Slide 2. Bergaya senyum. Oh, bisa. Oke, 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir, kepada adik-adik 21 juga yang sudah hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bantuan kalian sangat membantu kami dalam mengerjakan tugas ini. Next, tahun depan mungkin kurang dapat juga tugas begini. Jadi, belajar baik-baik, oke? Oke, saya tutup kalau begitu dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you next webinar.